Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ratu Bagus Safira Ayu. Saya dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis kelompok 15 Tanea Tanai. Di sini saya akan menyampaikan orasi yang bertema implikasi ekonomi dan sosial dari uang kuliah tunggal yang tinggi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Uang kuliah tunggal atau UKT merupakan suatu biaya yang harus dipenuhi oleh seorang mahasiswa di perguruan tinggi. Dari adanya kenaikan UKT ini dapat mengakibatkan beberapa hal yang akan terjadi pada kondisi pendidikan perguruan tinggi generasi muda di Indonesia itu sendiri. Dari beberapa kenaikan UKT ini dapat mengakibatkan beberapa hal yang akan terjadi pada kondisi pendidikan perguruan tinggi generasi muda di Indonesia itu sendiri. Yang pertama itu ada jumlah lulusan sarjana pertama S1 di Indonesia akan semakin merosot. Dikarenakan nilai UKT yang tinggi dan ketidakstabilan ekonomi masyarakat yang menyebabkan mereka tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan yang ada di jenjang perguruan tinggi. Pemerintah perlu menyikapi dampak dari kenaikan UKT pada permasalahan ini. Negara maju adalah negara yang didukung dengan masyarakatnya yang berkualitas, terutama pada pendidikannya. Dikarenakan nilai UKT yang tinggi dan ketidakstabilan ekonomi masyarakat yang menyebabkan masyarakat tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan yang ada di jenjang perguruan tinggi. Pemerintah perlu menyikapi dampak dari kenaikan UKT yang bermasalahan ini. Negara maju adalah negara yang didukung dengan masyarakatnya yang berkualitas, terutama pada pendidikannya. Yang kedua, meningkatnya pengangguran yang ada di Indonesia. Saat ini banyak sekali lowongan pekerjaan yang dibuat dengan persyaratan minimal pendidikan S1. Dampaknya pendidikan ini bahwasannya akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang berkualitas karena keterbatasan dari pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Yang kedua, meningkatnya tingkat pengangguran di Indonesia. Saat ini banyak sekali lowongan pekerjaan yang dibuka dengan persyaratan minimal pendidikan S1. Dampaknya pendidikan di bawahnya akan sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang berkualitas dan karena keterbatasan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Yang ketiga, tingkat kemiskinan semakin merajalela. Banyaknya pengangguran di masyarakat dapat menyebabkan tingkat kemiskinan yang semakin tinggi. Hal ini juga dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan tingkat ekonomi negara yang semakin menurun akibat dari kemiskinan yang ada. Semakin tinggi pendapatan yang diterima masyarakat, maka semakin baik pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang keempat, kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat semakin terlihat. Dari kenaikan UKT, hal tersebut akan menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat terlihat jelas. Di antara masyarakat akan timbul pemikiran bahwa orang yang berkuliah hanyalah orang mampu, dan tentu hal tersebut akan berdampak buruk terhadap mentalitas individu. Nah, dari akibat yang tadi saya sebutkan, dapat kita simpulkan jika implementasi kenaikan UKT perguruan tinggi negeri diselenggarakan, maka akan mempersempit peluang terciptanya Indonesia emas. Tingkat wawasan dan keterampilan individu yang sempit, pengangguran yang merajalela, hingga kemiskinan yang menyebabkan Indonesia ini tidak akan mendapatkan titel emas tersebut karena kondisi warga negaranya yang tidak dapat bersaing dengan negara lain dan bidang kehidupan seperti ekonomi yang tidak menunjukkan kondisi stabil.
kondisi warga negaranya yang tidak dapat bersaing dengan negara lain, dan bidang kehidupan seperti ekonomi yang tidak menunjukkan kondisi stabil. Dengan demikian, pemerintah haruslah melakukan evaluasi sebaik-baiknya dari kebijakan ini terhadap implikasi-implikasi yang ada sehingga dapat mengurangi hal-hal negatif yang tidak diinginkan di masa depan. Sekian orasi yang telah saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.